Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan Islam. Kemudian juga nikmat yang dari Allah Subhanahu wa taala, waktu luang dan kesempatan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda suri teladan kita Habibullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa dan istiqomah menjalankan sunnah beliau hatta yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberi tema, kita tidak melanjutkan dulu kitab yang kita pelajari sebelumnya kita bahas, yaitu kitab Babus Shalah dalam kitab Fathul Qarib atau Matan Abu Suja'. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang udhiyah, atau bahasa kita sering dihitungkan kurban, tapi bahasa hadisnya apa? Udhiyah. Adha itu dari udhiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan dalil di dalam surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di ayat kedua Allah menyampaikan fashalli li rabbika wanhar. Ini fashalli, maka salatlah, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ini seperti terpisah, tapi para ulama tafsir menyampaikan walaupun wanharnya ditaruh di ujung, tapi hakikatnya secara teksnya itu fasholli wanhar li rabbika. Jadi sama. Kenapa? Karena balaghahnya Al-Quran itu tingkat bahasa paling tinggi. Karena ujungnya semuanya roh, maka semuanya roh. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Makanya balaghah paling tinggi itu Al-Quranul Karim. Asli secara bahasanya para ulama menyampaikan apa? Fasholli wanhar li rabbika. Salat dan berkurbanlah untuk Tuhan. Berdasarkan dalil itu bahwasanya kita tidak membahas bagaimana peristiwa, kemudian bagaimana kurban, bagaimana awal ceritanya, tentu panjang kalau kita bahas dari awal anak Nabi Adam alaihissalatu wassalam, tentunya tidak cukup waktu kita membahas itu semua. Tapi setidaknya dalam waktu yang singkat ini kita membahas sedikit bagaimana fikih kurban. Bagaimana fikih kurban. Berawal dari hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beramal di bulan Dzulhijjah, yaitu 10 awal di bulan Dzulhijjah, ini masih ada sekitar 20-an hari masuk 1 Dzulhijjah, atau berapa 11-an hari ya. Rasulullah SAW menyampaikan beramal di 10 awal di bulan Dzulhijjah itu tidak ada yang bisa menandinginya. Maka sahabat bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, walal jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, karena para sahabat itu paham
Rasul amru al-jihad fi sabilillah. Puncaknya amal dalam Islam itu jihad, memperjuangkan agama Islam. Lah ini Rasulullah menyampaikan ada amalan yang tidak bisa ditandingi, yaitu 10 awal di bulan Dzulhijjah. Makanya para sahabat bertanya, walaupun jihad ya Rasulullah, makanya Rasulullah menjawab, walal jihad fi sabilillah. Walaupun jihad di jalan Allah enggak bisa mengalahkan 10 awal di bulan Dzulhijjah. Illa, kata Rasulullah, kecuali kharaja li nafsihi wa mali falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali orang berjihad, kata Rasul, keluar dia dari rumahnya membawa nyawa dan hartanya, satu pun tidak ada yang balik ke rumahnya, alias dia mati syahid, hartanya diinfakkan fisabilillah, baru bisa menandingi 10 awal di bulan Dzulhijjah. Maka keutamaannya luar biasa di bulan Dzulhijjah. Kita tidak membahas tentang bagaimana di awal Dzulhijjah, tapi kita fokus di udhiyahnya. Fokus di udhiyah. Kurban umum sifatnya dan tidak terbatas waktunya sebenarnya untuk kurban. Itu untuk kurban, tapi berbeda dengan udhiyah. Karena kurban itu dalam Quran in qarraba qurbanan. Ya, kisah anak Nabi Adam alaihissalatu wassalam berkurban. Berkurban. Itu kalau kurban. Jadi kalau kurban itu secara bahasa dia tidak terikat dengan waktu. Silakan berkurban. Ini dari sisi bahasa. Tapi kalau udhiyah dia berbeda. Makanya bahasa yang tepatnya untuk 10 Dzulhijjah 11, 12, 13 itu namanya udhiyah. Orangnya mudhhi. Makanya pas di Idul Adha. Udhiyah yang pasnya. Nah, kalau udhiyah binatang ternak yang diudhiyahkan seperti domba, kambing, sapi, unta, kerbau boleh. Semua yang mendekati diri kepada Allah namanya kurban, tetapi dengan waktu. Sedangkan udhiyah waktunya di 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Itu namanya udhiyah. Tapi sudah dalam masyarakat kita sudah menjadi apa? Mendarah daging gitu bahasanya. Sudah sering disebutkan kurban. Sebenarnya secara bahasa kurang tepat kurban. Namanya udhiyah karena dalam hadisnya udhiyah. Nah, udhiyah ini terbatas waktunya 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Yang namanya udhiyah. Dan disembelihkan setelah sholat Id. Tidak sah. Memang ada para ulama dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah disebutkan, ada para ulama menyebutkan fajar dari 10 Dzulhijjah itu sudah boleh nyembelih. Tapi mayoritas ulama menyampaikan tidak sah menyembelih sebelum dilaksanakannya sholat Id. Karena dalam dalil disebutkan siapa yang menyembelih sebelum itu hendaknya dia mengganti. Berarti kalau mengganti berarti ya sembelihan itu ya sah sembelihannya, tapi nggak bisa untuk udhiyah. Taibah saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan hukum udhiyah ini yaitu namanya apa? Sunnatun muakkadah. Ini sunnahnya muakkadah. Sunnah muakkadah ini sunnah kalau niat ada niat halangan, yang mampu bisa dia jangan ditinggalkan. Itu nama sunnatun muakkadah. Ini pendapat mayoritas para ulama kita. Kalau mazhab Hanafi wajib. Kalau mazhab Hanafi wajib. Berdasarkan dalil ini Imam Hanafi menyampaikan dalam riwayat disebutkan riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, man wajada sa'atan li'an yudhi falam yudhi falam yahduranna musallana. Barang siapa yang mendapatkan kemampuan untuk berudhiyah,
Ya dia mampu berudhiyah dan tidak melaksanakannya, maka kata Rasulullah, falam yahduranna musallana, maka jangan datang ke tempat sholat kami. Ini disimpulkan berarti kalau Rasulullah melarang berarti wajib. Itu dalam mazhab Hanafi. Ini pendapat Imam Hanafi. Tapi mayoritas ulama menyebutkan secara hukum itu sunnah muakkadah. Baik, masalah muslimin rahimakumullah, kita ambil poin pentingnya sih tentunya, untuk bikinnya panjang dalam riwayat, kalau kita bahas di dalam kitab ini panjang. Nah, yang bagus dalam berkurban itu pribadi, itu lebih baik. Beri satu orang satu kambing. Kalau sapi ya boleh apa? Seperti orangnya 7 orang. Sepertujuhnya dalam hadis Imam Ahmad disebutkan ala ahli kulli baitin udhiyah. Setiap keluarga satu binatang udhiyah. Jadi dalam sekeluarga sudah cukup satu yang kurban, sudah mewakili sekeluarga. Walaupun tidak ada larangan, anaknya ikut juga kurban sendiri, ibunya juga, bapaknya juga, ada juga boleh. Tapi secara hadis menyebutkan ala ahli kulli baitin udhiyah. Satu keluarga itu sudah mencukupi satu dari apa? Kurban, sudah cukup. Walaupun boleh, ini bukan membatasi ya, kami sudah cukup satu kambing satu keluarga. Ini kalau dia berluang secara harta, ya tidak masalah untuk apa? Untuk setiap orang yang ikut. Karena ada sebagian meyakini bahwasanya tahun ini ayahnya, tahun depan ibunya, tahun depannya lagi anaknya, tahun depannya lagi apa? Adiknya gitu. Padahal apa? Satu orang saja sudah mewakili keluarganya. Satu orang sudah mewakili keluarganya. Maka yang tinggal satu rumah dengan apa? Dalam satu rumah itu sudah gugur kesunnahannya dalam berkurban. Walaupun anak itu sudah menikah tapi tinggal bareng dengan keluarga, itu sudah mewakili kesunnahannya. Bagaimana kalau yang di udhiyah istri? Apakah suaminya mendapatkan? Kalau suami jelas karena dia kepala keluarga. Nah, istri bagaimana? Nah, istri ini insya Allah suami dalam keluarga itu apa? Bareng dengannya mendapatkan. Ini kata para mayoritas para ulama. Insya Allah dia dapat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah bagaimana kurban ini bagusnya memang satu orang satu, kemudian satu kurban itu bisa mewakili kesunahan untuk keluarga, sudah mencukupi itu semua. Bagaimana dengan umurnya? Umur yang dikurbankan ini beda-beda tergantung hewannya apa dulu. Di sini yang pertama ada domba. Domba ini kata para ulama dalam hadis juga disebutkan apa? Dia itu umurnya 1 tahun. Tapi kalau seandainya domba ini susah mencari 1 tahun umurnya, maka boleh jaz'ah. Dalam hadis disebutkan jaz'ah. Jaz'ah itu 6 bulan, itu boleh untuk berkurban. Boleh untuk berkurban. Ini khusus domba. Ingat domba. Kata para ulama menyebutkan kalau dia susah mencari yang umur 1 tahun, maka boleh yang 6 bulan tadi. Bolehnya. Tapi bagian ulama Nabi menyampaikan ini mutlak. Dalam hadis disebutkan mau susah nyarinya ataupun tidak, domba ini 6 bulan boleh untuk dikurbankan. Ini untuk domba. 6 bulan buat orang yang
kesusahan. Tapi para ulama mengatakan mutlak boleh. Tapi asalnya lebih baiknya satu tahun. Kemudian ada juga kambing. Ada kambing. Kalau kambing itu umurnya 1 tahun masuk ke tahun kedua. Untuk apa? Umur yang kambing tadi. Kemudian ada sapi. Ini kan kita banyak sapi, kambing. Rata-rata apa sapi dan kambing. Nah, sapi ini minimal umurnya 2 tahun. Umurnya 2 tahun. Berarti masuk jalan ketiganya. Adapun unta itu apa namanya sekitar umur 4 tahun. Jadi kalau kita unta ini jarang, ya. Unta ini jarang kita dapatkan. Kebanyakan kita apa? Sapi dan kambing. Kalau unta itu umurnya apa? 4 tahun. Itu sudah boleh dikurbankan. Saudara muslimin rahmani wa rahimakumullah. Kemudian setelah hewannya, kemudian umur secara itunya, globalnya. Kemudian sunnah bagi mudhahi. Sunnah bagi orang yang ingin berkurban, bahasa kita mudhahi itu. Disunnahkan untuk apa? Di dalam hadis disebutkan idza dakhala asyru, kalau apabila sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, wa arada ahadakum ayyudhahi, dan sementara salah seorang di antara kalian ingin berudhiyah, berkurban, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, maka jangan dia sentuh rambut dan kulitnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa dhufrihi, dan kukunya. Jadi sunnahnya orang ingin berkurban itu mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dia menyembelih itu disunnahkan jangan memotong kukunya, rambutnya, ataupun melepas kulit dari tubuhnya. Itu disunnahkan. Jadi motong kuku ditunggu dulu sampai apa? Sampai disembelih. Ini disampaikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Termasuk apa kata para ulama, jika seseorang itu kadang kakinya yang apa namanya kutuan, kan ada agak melupas apa kulitnya itu. Anari itu kalau bisa jangan, kata para ulama. Termasuk nyisir, terlalu apa keras, rontok, kata para ulama itu termasuk memotong. Bukan berarti enggak sisiran, enggak, maksudnya apa? Ya, tetap apa tapi jangan terlalu musyaddadah. Ini disunnahkan bagi mudhahi, yang mudhahinya. Ada pun keluarganya tidak, yang mudhahi. Terima kasih muslimin rahmani wa rahimakumullah. Kemudian sunnah juga untuk yang berkurban ini, yang mudhahi ini, untuk menyembelih sendiri. Ini disunnahkan. Kalau bisa dan sanggup dia hanya boleh sendiri. Misalkan kambing seekor, hanya boleh sendiri, itu lebih baik. Ini khususnya untuk bapak-bapak ya. Nah, buat ibu-ibu, nah ini saya rasa tidak perlu, kecuali memang apa di rumah itu tidak ada orang laki-laki lagi. Walaupun secara dalil ibu-ibu boleh atau tidak? Ya secara itu ya boleh-boleh saja, tapi kalau masih ada laki-laki asalnya apa? Laki-laki. Nah, ini disunnahkan untuk menyembelih sendiri, ini disunnahkan. Kemudian syaratnya tentunya dengan penyembelihan sendiri itu menyembelih dengan baik, bukan asal bisa nyembelih baik. Kenapa? Sesuai tuntunannya. Maka dari kisah Nabi Ibrahim dengan anak beliau itu bagaimana
dalam dialognya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan apa? Dibaringkan kemudian diganti dengan domba. Itu sekilas dari apa? Kisah zohirnya. Tetapi di dalam kitab apa namanya Bidayah wa Nihayah, ternyata dialog Ibrahim dengan Ismail itu panjang. Dialognya panjang. Sampai-sampai apa? Bagaimana Ismail alaihissalatu wassalam menyampaikan kepada ayahnya ketika dibaringkan itu agar apa? Menajamkan pisaunya. Ini jadi sunnah bagi kita. Jadi bagi siapa yang menyembelih hendaknya apa? Ini tajam tuh. Jangan kayak apa? Berkali-kali bolak-balik gak putus-putus, dapat nyiksa. Maka tajamkan pisau. Harus tajam. Dan itu uratnya itu apa? Harus sekali pas tarik itu putus. Harus sekali tarik putus. Makanya dalam madhab Syafi'i juga kita rumuskan bahwasanya misalkan gini, ada orang yang nyembelih ayam baru sedikit, belum putus urat apa namanya urat napasnya itu belum putus. Ketika disembelih ada tangkawannya, ngobrol dulu, belum sempat selesai, belum putus, nyelupung ngobrol-ngobrol, baru dilanjutkan lagi. Itu hakikatnya bangkai. Hakikatnya bangkai. Kenapa? Penyembelihan pertamanya belum selesai. Gara-gara itu bisa mati juga. Penyembelihan kedua hakikatnya apa? Ini udah mau mati dia sembelih tadi. Contohnya gini, ibaratnya kita kalau ada ayam atau kambing ketabrak di jalan, biasanya apa? Kalau masih kelepek-kelepek, biasanya ngejar kan? Oh potong-potong, khawatirnya apa? Nggak cepat motong. Nah gitu. Itu yang ayam ketabrak di jalan kemudian disembelih, halal atau tidak? Halal atau tidak? Ayam, misalkan ayam kan banyak ayam lewat ketabrak motor atau mobil, udah kelepek-kelepek, rasanya mungkin palanya lancur gitu, tapi masih hidup, kemudian disembelih, halal atau tidak? Halal. Jadi gini apa namanya? Yang menjadi dia halal itu kalau penyebab matinya itu sembelihnya kita, itu jadi halal. Nah kalau ayam ketabrak kemudian kepalanya hancur, itu dibayar 1 menit 2 menit mati tidak? Jelas mati itu. Berarti matinya dengan sembelihan kita atau tidak? Tidak, itu haram. Bangkai. Itu bangkai. Yang boleh itu seperti apa? Contoh, tabrak motor, patah kaki. Sehari 2 hari masih hidup itu patah kaki, tapi kasihan. Maka sembelihan itulah menjadi halal. Kenapa? Karena patah kaki itu enggak menyebabkan dia mati. Makanya walhasil dengan apa? Dengan tajamnya agar segera dia makan ketika dibeli. Kemudian Ismail dia menyampaikan wasyadid ribati. Kalau ayam perlu diikat, tapi kalau Ismail menyampaikan kuatkanlah ikatan. Aku khawatir dia abadi wahai ayahku, ketika penyembelihan nanti aku meronta. Jadi ya itu ada secara itu ada sunnahnya dan nggak bergerak juga diikat. Aku khawatir kata Ismail, geraknya aku ketika disembelih itu mengurangi pahalaku di sisi Allah. Kemudian dia sampaikan, sensinglah tangan, baju tangan, bagamismu itu apa? Digulung kata Ismail. Jangan sampai kena darahku. Kenapa? Seandainya darahku kepercik ke pakaianmu, faro'at ummi, dan ibuku melihat percikan darahku di bajumu,
Fatahzan, kata Ismail, dan ibuku bersedih gara-gara itu. Aku khawatir sedihnya ibuku mengurangi pahalaku di hadapan Allah. Ya, jadi dialog ini sebenarnya panjang, tapi dalam Al-Quran apa? Cuman sekedarnya saja. Tapi secara dalam kitab Bidayah Nihayah dijelaskan Ibnu Katsir apa? Panjang dialog itu. Ada pilihan masyarakat muslimin rahimahullah, tentunya dengan penyembelihan yang apa? Yang sempurna, cepat, tajam. Tidak boleh dong. Ini sebagai adab dengan karena binatang juga makhluk. Kalau ngasah pisau jangan di depannya. Lagi di depan sapi jangan. Termasuk kita menyembelihnya, sapi-sapi yang lain, hewan yang lain itu hendaknya tidak melihatnya. Itulah bikin baunya kadang daging itu apa? Sapi itu juga trauma. Dia melihat itu, maka hendaknya tertutup. Secara apa? Agar benar-benar ditutup, jangan sampai apa? Dilihat. Ya dia memang nggak punya bahasanya apa? Akal, tapi dia juga apa? Akan itu. Sempurnakan ini yang pembahas ini kalau itu biasanya itu tukang jagal itu, tukang nyembelih itu ada seminar sendiri sama dia, ya. Bagaimana caranya, gitu ya. Bagaimana dari bawah atau dari atas, gitu kan? Ya itu kalau bagusnya dari bawah, kenapa? Nanti muncrat darahnya ke bawah. Tapi kalau dari atas, gitu kan apa? Makanya dia ke atas nanti kena semua itu. Makanya kita sering apa nih dari bawah itu maka kalau dia tajam cepat, ada ditajamkan pisaunya. Terima kasih muslimin rahimahullah. Kemudian saat menyembelih ini tentunya menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat ini agar diperhatikan. Dan untuk dirinya sendiri, untuk doa, untuk diucapkan Rasulullah SAW tentunya Bismillahi Allahu Akbar Allahu hadihi minka walaka. Itu kalau pribadi. Kalau pribadi. Bismillahi Allahu Akbar Allahumma hadihi minka walaka. Bismillahi dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Wahai Allah, ini darimu dan untuk hadihi minka walaka. Itu kalau pribadi, kalau kita pribadi. Nah, kalau dia untuk sendiri dan keluarga, Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahumma hadihi anni wa ahli, dariku dan keluarga. Tapi biasanya ini yang kita sembelih punya orang banyak, ya kan? Maka Bismillahi Allahu Akbar Allahumma an fulan ibn fulan, disebut namanya. Bismillahi Allahu Akbar Allahumma an fulan ibn fulan, fulan bin fulan. Kalau dia 7 sebut semua. Kalaupun tidak diucapkan, sah atau tidak? Misalkan ya sudah Bismillah Allahu Akbar disebut, sah atau tidak? Tidak disebutkan nama orang 7 itu tadi, sah atau tidak? Kalau secara sah sah, kalau secara sah ya sah. Tapi kalau itu mudah untuk disebutkan, kenapa tidak? Agar apa? Agar bisa orang tahu itu bahwasanya kurbannya fulan bin fulan, nama-nama orang tadi. Dan juga kalau dia nggak berani nyembelih sendiri, dia belum pernah, hendaknya dia melihat orang nyembelih itu. Maka disuruh dekatkan, makanya panitia sering apa manggil kan melihat. Jadi kita pastikan karena waktu kita singkat ini panjang sebenarnya. Kemudian syarat dalam berudhiyah ini ada syarat wajibnya. Enggak sahnya kurban itu seperti apa? Di dalam kitab Sahih Sunnah disebutkan syarat wajib ini harus hilang, enggak boleh, kalau enggak sah udhiyah. Yang pertama, rusak atau buta, hilang.
buta total, salah satu matanya ini nggak boleh. Matanya, ya. Makanya kalau dia salah satu matanya nggak ada, maka nggak boleh, nggak sah untuk apa? Untuk diwudhuikan. Kemudian yang kedua, sakit yang sehingga dagingnya tidak dapat dimakan lagi. Oh, sakitnya nggak ada daging lagi. Nah, ini kalau ada daging ya, apa yang disembelih lagi, apa yang kita bagi. Dan urusnya tulang kalau buat sop pun ada apa daging, kulit pun ada. Ini kata apa? Ini nggak boleh, nggak sah. Kemudian pincang yang sangat, jadi kakinya pincang, nggak sangat. Ini penjelasannya apa? Ketika di pengembalaan dia ikut gerombolan kambing yang lainnya, ketinggalan dia, nggak dapat makanan gara-gara pincang. Ujung-ujungnya apa? Ya kurus juga pincangnya. Nah, jadi pincang, mungkin patah kakinya, pincang. Kemudian yang keempat, maksudnya kurus kering. Walaupun penyakitnya sembuh, tapi kurusnya, keringnya, tidak adonnya daging. Ini empat ini syarat wajib. Buta, sakitnya sangat, nggak ada daging lagi, pincang, kemudian kurus kering. Kemudian ada syarat sempurnanya, tapi sah dibuat kurban, yaitu misalkan terpotong telinganya dikit, atau tanduknya terpotong, atau separuh dari tanduknya, maka masih dimaafkan. Kenapa? Telingonya potong sedikit itu tidak ngaruh dengan dagingnya. Hilang setengah tanduknya tidak juga ngaruh dengan dagingnya. Dan itu pula tidak ada yang mau makan tanduknya. Jadi nggak ngaruh, itu tidak masalah. Tapi asalnya kalau ada yang nggak patah tanduknya, ya pilih yang nggak patah agar sempurna tadi. Agar sempurna. Terima kasih warahmatullahi. Kemudian bagaimana kalau dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu sudah hewan kurbannya sudah di tangan panitia. Jadi sudah diantar. Memang kita sekarang diantarnya kapan? Malam Zulhijjah, ya. Malam apa? Idul Adha biasanya kan diantarnya. Bagaimana kalau diantar sebelum itu? Mungkin tanggal 1 Zulhijjah sudah diantar, atau tanggal 5, tanggal 6 sudah diantar. Pas di tangan kita cacat. Pas di tangan kita cacat. Ini sah atau tidak untuk dikurban? Pas di tangan kita, ya. Jadi kalau ini dia menerima, saran saya jangan terlalu lama. Patah kakinya, patah macam-macamnya, cuma masih itu. Nah, bagaimana kalau dia cacat di tangan kita? Karena terlalu cepat mungkin mungkin cacat kepleset atau sampai patah misalkan. Mungkin kata para ulama, disebutkan para ulama itu tetap sah. Ibaratnya itu apa? Sudah dititipkan ke kita karena sudah diberikan kepada kita memang untuk diudhiah, dan tadinya normal. Kata para ulama dia sah. Kalau memang dia ganti dengan yang baru itu lebih baik. Kalau diganti dengan yang baru itu lebih baik. Tapi kata ulama dia tetap sah karena memang dari awalnya sudah di. Nah, kemudian ada pun pembagiannya untuk daging kurban ini, sunnahnya sepertiga itu maksimal, ya, diambil oleh mudhahhinya yang berkurban sepertiganya. Itu disunnahkan untuk diambil untuk dirinya dan keluarga. Semakin sedikit yang diambil itu semakin baik. Yang belum ngambil sepertiganya berarti berapa? 2 paha hilang tuh. Kalau
Kalau sepertiga orang 7 itu 2 paha hilang. Ya makanya semakin sedikit diambilnya semakin baik. Tapi sarannya apa? Jangan sampai tidak makan sama sekali, walaupun sedikit diambil untuk mutahari. Walau nggak makan pun ya intinya dia mengambil. Itu sepertiganya. Karena itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sepertiganya itu diambil oleh Rasulullah, kemudian untuk keluarga beliau. Dan boleh juga diambil mungkin bagian dia sedikit, kemudian ngambil berapa kantong untuk dibagikan ke keluarganya. Boleh. Boleh. Kemudian sepertiganya lagi untuk apa? Untuk fakir miskin. Fakir miskin. Dan sepertiganya lagi untuk hadiah. Hadiah ini yang jiran tetangga, mau dia kaya ataupun miskin, muslim non muslim, boleh dikasih. Karena ini syiar Islam. Soalnya tetangga kita ada non muslim mau dikasih, boleh silakan dikasih, tidak masalah. Kenapa jiran? Karena ada sahabat disebutkan ada tetangganya Yahudi dikasih. Jadi boleh, jadi apa namanya? Karena ini syiar dalam Islam. Jadi jiran tetangga ya untuk keluarga dan yang mudhahi tadi, dan untuk fakir miskin. Kalau dia nggak ngambil sama sekali, dikasih semuanya, boleh atau tidak? Boleh. Tidak masalah kalau dia nggak ngambil pun nggak apa-apa, sah-sah saja. Kalau dia ngambil sama sekali, boleh. Kemudian yang terakhir ini disampaikan, tidak diperbolehkan menjual apapun dari hewan udhiyah. Tidak boleh. Ini harus diperhatikan betul. Kulitnya, kepala, karena ada sebagian masjid saya dapatkan kulit dan kepala itu sudah ada yang booking dari pembeli dari pasar. Ini nggak boleh. Semua di situ tuh makanya kalau dia ulama dia bulunya pun tidak boleh keluar, tidak boleh dijual. Kalau sudah dikasih ke fakir miskin, haknya dialah dikasih, itu lain cerita. Hanya dapat daging dari siko 5 kantong, dari sebelah 2 kantong, dari sono apanya dia, duit ada. Mau beli bumbu rendang udah ada. Jual sekilo, boleh, itulah hak dia. Model cak itu boleh, model seperti itu. Tapi kalau dijual yang beritian, iko kepala sama ikonyo itu jual baik, dan do yang mengurus dah boleh. Mau makan boidak bagikan, bagikan. Kalau enggak apa namanya, dipotong-potong, masukkan ke resek, masukkan ke asoy. Terima kasih muslimin rahimahullah. Bagaimana tadi kan tidak diperbolehkan menjual kulit, bagian yang lain bagi mudhahi. Adapun yang mendapatkan tadi boleh, buat apa saja silakan. Kalau sudah mendapatkan tadi dia boleh dimasak, silakan, dijual silakan kalau sudah dapat. Kalau dijual bagi mudhahi bagaimana? Dia berkorban, dia dapat bagian dia, jual, maka tidak pahala korban baginya, hanya pahala sedekah yang dia dapatkan. Dia dapat, mungkin korban sapi berapa, misalnya 5 ekor dewean, yang ngambil banyak, dijual, yang hanya dapat sedekah, amal sedekah, tapi tidak dapat itu korbannya. Kemudian terakhir, dasarnya tukang jagal. Ini tukang jagal tidak boleh diupah dari udhiyah. Nggak boleh diupah dari iko, karena kau yang nyembelih, iko palanya nggak tahu upahnya, tidak boleh dikasih dari itu. Tapi kalau dia dapat seperti umumnya orang hadiah, nah ini kan dia nyembelih, dia dapat juga bagian hadiahnya, itu boleh. Tapi dengan upahnya yang sengaja upahnya dia, lah kaki yang kalau nyembelih kakinya hadiah apa namanya buat dia.
tidak boleh. Tapi kalau dihadiahkan, memang layaknya orang mendapatkan bagian, maka boleh. Maka dari mana kalau dia disembelih oleh orang lain? Silakan diambil dari apa? Maka tadi apa namanya tadi masjid lupa dari silakan. Jangan diambil dari apa? Dari putri. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang kita sampaikan. Jadi 1 menit lagi kita. Tapi ada pertanyaan singkat. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada 1 pertanyaan atau 2? Ini Ustaz, mohon izin bertanya. 1 Ustaz, tadi ada 1/3 itu jatah bagian dari kurban. Yang 1/3 dari fakir miskin. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah itu adalah fakir miskin harus kita cari? Apakah misalkan kita nggak ada? Apakah harus mencari? Atau memang khusus dari fakir miskin? Terima kasih. Memang secara dzahir itu diberikan kepada fakir miskin. Itu tujuan sebenarnya. Secara dzahirnya apa? Diserahkan fakir miskin. Ya, kalau daerah kita ada, kalau bisa, makanya nanti itu lingkup. Kalau secara itu di sini sudah mencukupi, boleh keluar boleh. Misalkan di situ banyak, warganya banyak, kurban hanya kambing saya itu ya sudah kasih. Untuk dicari niat, ya ahsan memang bagusnya apa? Untuk bagian miskin. Terima kasih. Kita pada sama doa kita tutup dengan jadi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.